Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Bosan. Beberapa waktu lalu kita kedatangan sebuah Apple Watch clone dari Infinite Space nih, yang kebetulan mereka baru mengeluarkan seri terbarunya, yaitu Infinite Watch 7. Yang katanya sih ini bakalan lebih mirip lagi dengan yang Apple Watch originalnya, terutama dari segi desainnya dan juga fitur-fiturnya. Tapi apakah benar demikian? Kita langsung masuk aja ke video. Nah, ini dia nih barangnya, Infinite Watch 7 yang dirilis dalam 4 warna, mulai dari warna biru, kemudian hitam, terus ada juga rose gold, dan juga warna silver aluminium yang kalau dari packagingnya sekilas ini kayak warna telur asin gitu. Nah, sekilas kalau dari packagingnya sendiri nih ya, si Infinite Watch 7 ini jauh ya kalau dibandingkan dengan Apple Watch original, karena instead of persegi panjang dan yang tipis gitu, packagingnya dia yang kotak dan chunky, tebel banget nih by the way. Dan kalau kita buka, di dalamnya bakal langsung kelihatan nih satu buah smartwatch dan satu buah kotak charger gitu nih kelihatannya. Ya memang ternyata isinya hanya si smartwatch-nya dan satu buah wireless charging base-nya nih. Bentar, kalau untuk manual dan garansinya sendiri, teman-teman tinggal scan QR code-nya aja di sini yang nanti akan didirect ke Google Drive-nya si Infinite Space. Yang di dalamnya bakal ada tuh user manual dan juga untuk garansinya. Tapi nih, ada satu hal yang lucu terkait si box packagingnya. Yang mana kalau di bagian belakang ini kan segelnya segel kertas yang kalau dirobek tuh rusak ya sebetulnya. Tapi waktu itu gue sempet iseng nyoba ngebuka tanpa merobek si segelnya, dan berhubung dia memang hanya pakai double tape gitu, ya bisa terbuka seperti ini. Sedikit catatan aja mungkin ya buat teman-teman yang mungkin mau beli barang second-nya atau mungkin bahkan barang barunya sekalipun, pastikan saja produknya masih tersegel dengan baik. Nah, untuk harganya sendiri Infinite Watch 7 ini kalau gua cek di website Infinite Space ID itu dijual di sekitar 699.000, tapi berhubung mereka lagi ada promo Imlek gitu, jadi harganya turun di sekitar 649.000-an. Yang mana selain kalian dapat unit smartwatch-nya, kalian juga akan mendapatkan satu voucher diskon senilai 50.000. Terus dapat juga nih Smart Band M6 yang nggak tahu nih kita udah punya berapa banyak nih di Bongkar Bro. Dan terakhir dapat juga bonus protective kit yang isinya adalah silicone case dan screen protector untuk si smartwatch-nya. So, buat teman-teman yang tertarik dengan Infinite Watch 7 ini, bisa langsung kunjungi websitenya di infinitespace.id atau langsung aja ke marketplace kayak Tokopedia dan Shopee di Infinite Official Shop. Untuk linknya nanti akan gue sertakan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke reviewnya nih ya. Kita bahas dulu dari bagian form factor-nya. Dan seperti teman-teman lihat, ini ada 4 buah smartwatch di depan, tapi biar gampang gue bahasnya yang warna pink aja kali ya, biar unyu-unyu. Kalau dari segi build quality-nya, ini gue rasa udah sangat baik ya. Kerasa gitu dengan side body aluminium, kemudian 2.5D curved screen-nya ini kerasa solid. Yang mana di sisi kanan ini ada satu buah digital crown, satu buah tombol MFB, dan satu lubang untuk mikrofonnya. Sementara kalau di sisi kiri ini ada semacam satu lubang untuk output suara speaker. Dan kalau untuk dimensinya sendiri ini kurang lebih di sekitar 44 mili ke 37 mili ke 13 mm. Dengan bobot total si smartwatch dan strapnya di sekitar 50,8 gram, yang sudah dilengkapi juga dengan IP rating 68. Meskipun kalau di brosurnya sendiri ini diinfokan bahwa sebaiknya tidak digunakan untuk berenang dan juga untuk dibawa mandi. Nah, kalau dari segi strapnya ini dia berukuran kurang lebih sekitar 20-an mili ya lebarnya, which is itu cocok untuk ukuran smartwatch yang 44 mm, dan dia memiliki 8 buah lubang, yang mana apabila dikaitkan ini tuh akan lebih cocok untuk teman-teman yang ukuran tangannya medium ke large gitu deh. Karena kalau tangannya terlalu kecil, bahkan di lubang yang terakhir sekalipun ini masih akan sedikit longgar. Sayangnya untuk material silikon ini gue rasakan kurang konsisten ya kualitasnya, yang mana kalau yang warna hitam dan juga warna navy itu lebih kerasa terjaga kualitasnya, as in meskipun dia terasa tebal tapi masih cukup fleksibel. Lain halnya dengan yang warna rose gold dan yang warna putih, ini kalau dari segi fleksibilitasnya itu agak terasa kurang ya. Jadi kadang agak kerasa lebih kaku aja sih di tangan dibandingkan dengan yang warna hitam dan juga yang warna navy. Tapi bagusnya mau yang warna rose gold, terus yang silver, hitam maupun navy itu gue coba pakai tidak kerasa gatal-gatal, which is dia tidak menimbulkan iritasi. Yang mana mungkin ini akan cocok ya buat teman-teman yang kulit tangannya agak sensitif seperti gue.
Nah, tapi kalau dibandingkan terhadap klaim Infinite yang menyebut bahwa ini adalah Apple Watch Authentic Design, gue bisa bilang iya dan bisa bilang tidak. I know, mungkin kalian berpikir gue labil seperti Mas Aris gitu ya. Cuma memang dia ini sekilas mirip banget ya, as in misalnya kalian pakai dari jauh orang ngelihat ini bakal yang wah orang tuh pakai Apple Watch nih kayaknya. Dan gue bisa bilang tidak itu karena apabila didekatkan gitu, dipegang, kemudian dibelai dan diperhatikan terutama bagian layarnya, ini tuh bakal kelihatan sih bukan Apple Watch original. Ngomong-ngomong soal layar, Infinite Watch 7 ini menggunakan full touchscreen 1,81 inch HD IPS dengan resolusi 320 ke 390 pixel. Kalau untuk tingkat kecerahannya sendiri, gue nggak nemu sih berapa nits, tapi dari pengalaman gue, baik indoor maupun outdoor, itu gue merasa cukup di brightness 50-70%. Selain itu, Infinite juga ngeklaim bahwa si layar HD IPS-nya ini punya warna hitam yang mendekati layar AMOLED, which is not, karena itu lebih ke arah watch face-nya instead dari kualitas layarnya. Jadi apabila gua coba menyalakan dan matikan gitu ya, nggak pakai watch face di awal, warna abu-abu khas HD IPS itu bakal keluar. Jadi masih agak jauh sih apabila dibandingkan dengan hitamnya AMOLED. Tapi kalau dari segi bezel ini memang kerasa lebih tipis ya dari kebanyakan klon Apple Watch. Meskipun apabila dibandingkan dengan yang original, ini masih belum bisa sama ya. Terutama di bagian si jidat sama si bagian dagunya. Kurang lebih itu sih spesifikasi untuk layarnya, yang mana kalau menurut gua sih dia menjadi nilai positif ya. Why? Karena memang layar ini berdasarkan pengalaman gue terasa paling tajam dan paling mulus untuk Apple Watch clone di 600 ribuan sejauh yang pernah kita review di Bongkar Bro. Kalau untuk gesturnya ini seperti biasa, swipe bawah untuk masuk ke quick menu, swipe atas untuk lihat notifikasi, swipe ke kanan untuk quick access ke fitur favorit kalian, dan swipe ke kiri untuk shortcut aplikasi yang sering dipakai. Selain itu, kalian juga bisa menekan si tombol MFB ini untuk kembali ke layar utama atau untuk menyalakan dan mematikan si smartwatch-nya. Terus untuk digital crown ini berfungsi untuk masuk ke menu utama, yang mana di dalamnya ini ada pilihan mulai dari fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur olahraga, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Dan untuk opsi display menunya ini ada banyak banget coy. Jadi kalau kalian menekan si digital crown-nya ini sebanyak 2 kali, ini akan mengganti si display menunya, dan kurang lebih ini ada sekitar 12 pilihan. Oh ya, selain dengan ditekan, fungsi si digital crown ini juga bisa dengan diputar ya. Jadi bisa untuk scrolling-scrolling di area menunya. Yang mana gesture untuk scrolling ini either menggunakan digital crown maupun dengan si layarnya langsung, gua rasakan ini sangat fluid ya, mulus banget gitu, nggak ada kerasa patah-patah. Terus untuk layarnya juga dia support gesture tap and hold, yang mana ini berfungsi untuk mengganti si watch face-nya. Dan watch face-nya ini banyak banget sih by default, ada berapa ya, belasan gitu deh. Dan kalian bisa tambah atau pilih lagi untuk pilihan watch face-nya dari si aplikasinya, yang mulai dari tema klasik, tema bisnis, kemudian ada tema yang robot-robot kayak gitu. Pokoknya banyak banget deh untuk pilihan watch face-nya. Selain itu, layarnya juga bisa dikunci dan juga menggunakan passcode untuk menghindari accidental touch. Tapi kalau untuk double tap atau tap to wake itu dia belum support ya, dia baru support kayak untuk si raise to wake-nya aja. Meskipun lucunya nih ya terkait si raise to wake dan juga untuk screen lock-nya, jadi ketika dalam kondisi mati terus diangkat, masih muncul notifikasi seperti ini bahwa layar sedang terkunci even dengan si fitur raise to wake. Jadi agak nggak guna aja sih, misalnya gue pengen lihat jam, terus ditongolinnya screen is lock, jadi gue masih harus nge-unlock si screen-nya kan, ya konyol aja sih itu menurut gue. Nah, buat temen-temen yang suka nanya soal always on display, sayangnya ini masih belum ada ya. Paling kalian bisa nge-setup untuk screen on time-nya ke maksimal di sekitar 30 menitan aja. Nah, kalau untuk connectivity-nya, si Infinite Watch 7 ini menggunakan 2 jenis Bluetooth, yaitu Bluetooth 3.0 dan Bluetooth 5.0. Gue nggak tahu mana yang mana, tapi intinya satu Bluetooth itu untuk koneksi utama yang dinamakan si Watch 7, dan ini bisa kalian pairing melalui si aplikasi mActive Pro. Ingat ya, mActive Pro, karena ada aplikasi lain bernama mActive di Android yang waktu itu gue pernah salah download dan hasil tidak bisa pairing ke si smartwatch-nya.
Nah, kalau di aplikasinya sendiri ini masih basic sih ya. Di homepage-nya ini kelihatan summary dari health monitoring kalian, mulai dari sleep, kalori, sampai dengan EKG-nya. Kemudian ada juga sports mode yang memang ini fungsinya menggantikan fungsi GPS karena si smartwatch-nya sendiri nggak punya GPS. Kemudian ada juga untuk Find Watch, untuk settingan notifikasi message mulai dari call reminder, SMS, kemudian aplikasi-aplikasi yang ingin kalian pilih untuk diaktifkan atau dinonaktifkan. Oh ya, dan pastinya aplikasi ini juga bisa untuk firmware update. Yang mana memang di awal pada saat pairing pertama kalinya, si Infinite Watch 7 ini bakal minta untuk firmware update. Dan satu lagi itu adalah koneksi Bluetooth Watch 7 LE untuk fitur-fitur seperti Bluetooth Music, Bluetooth Call, dan juga Voice Assistant. Dan ini untuk pairingnya masih secara manual ya, kalian tinggal masuk ke menu Bluetooth setting di device kalian, terus langsung pairing aja deh ke si Watch 7 LE ini selama Bluetooth-nya dinyalakan. Nah, kalau dari pengalaman gue selama pemakaian Infinite Watch 7 ini sih koneksinya baik-baik aja ya, dia tidak pernah kerasa gampang putus nyambung gitu ya, macam milenial zaman sekarang. Dan kalau untuk jarak, terutama untuk yang Watch 7 LE-nya, somehow ini ketika gue keluar kamar itu fungsi kayak untuk tadi voice assistant, kemudian Bluetooth musiknya itu tuh kadang langsung putus-putus. Tapi untungnya untuk yang koneksi utama si Watch 7-nya aja masih baik-baik aja sih. Jaraknya masih seperti Bluetooth normal di atas 10 meter. Dan waktu itu pengetesannya gue di lantai 2, terus turun ke lantai 1, HP masih di lantai 2, masih baik-baik aja koneksinya. Nah, untuk baterainya Infinite Watch 7 ini dibekali dengan 380 mAh yang diklaimnya sih hanya bisa 1 hingga 2 hari saja nih pemakaiannya. Tapi kalau dari pemakaian gua sih dengan settingan brightness di 50, fully connect Bluetooth-nya kecuali yang Bluetooth call ya. Terus notifikasi full nyala, kemudian untuk health monitoring juga gua set di 24 jam. Itu tuh habis di sekitar 5 harian. Which is 5 harian ya cukup standar ya, nggak yang bagus-bagus amat, tapi nggak yang lemah-lemah juga. Namun ada satu hal yang agak gua kurang suka, itu adalah dari segi indikator baterainya. Yang mana biasanya smartwatch itu penurunan persentase baterainya mirip dengan smartphone, agak lebih akurat. Nah, kalau si Infinite Watch 7 ini somehow dia penurunannya per 25%. Dan 25% itu kurang lebih habis dalam 1 harian. Kalau untuk charging time masih standar ya, kurang lebih di sekitar 2 jam menggunakan si wireless charging base bawaannya dan batok adapter 5 volt 1 ampere. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur-fiturnya. Kita mulai dulu dari fitur produktivitas kali ya. Yang mana untuk productivity, si Infinite Watch 7 ini udah bisa untuk push notification, terus juga weather, kemudian find my phone, terus bisa juga nih untuk Bluetooth remote photo. Selain itu, dia juga bisa untuk Bluetooth call, Bluetooth music, control, dan juga untuk voice assistant. Fitur yang jarang-jarang dimiliki nih di smartwatch 600 ribuan. Nah, sayangnya kalau untuk notifikasi yang gua rasakan ini kurang terlalu kepake sih, karena somehow dia hanya nge-support aplikasi-aplikasi yang ada di dalam si M-Active Pro-nya. Jadi misalnya kalau teman-teman pakai WhatsApp bisnis itu dia nggak support. Terus mungkin kalau teman-teman ada yang pakai Telegram itu juga nggak support. Bahkan untuk sekedar email kayak Gmail sekalipun itu dia nggak bisa support untuk push notification-nya. Tapi kalau teman-teman cuma pakai aplikasi-aplikasi standar seperti WhatsApp biasa, kemudian Instagram, kemudian SMS, atau Twitter dan Facebook gitu, ini masih aman-aman aja sih untuk si notifikasinya. Nah, kalau untuk fitur voice assistant yang ada di Infinite Watch 7 ini sih basically dia nge-guide sistem smartphone kalian ya. Dalam artian kalau kalian pakai iOS ya kalian makainya si Mbak Sri, atau kalau kalian pakai Android ya kalian pakainya Google. Terus misalnya untuk Bluetooth call yang mana masih menggunakan koneksi si Watch 7 LE itu, kalian tinggal masuk ke quick setting dan bisa langsung ketik-ketik sih nomor telepon yang kalian inginkan. Nah, jadi fungsinya kurang lebih bisa seperti itu ya untuk si Bluetooth call-nya, tapi kalau untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih suaranya seperti ini. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman suara dari smartwatch Infinite Watch 7. Dan ini masih dalam kondisi hening ya. Yang mana kalau mic-nya dideketin kayak gini dia baru efektif nangkap suaranya, tapi kalau agak dijauhin dikit aja kayak gini itu udah nggak kedengeran apa-apa. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Anyway, katanya sih si Infinite Watch 7 ini juga punya fitur NFC gitu ya, yang bisa digunakan untuk membaca atau nge-scan dari smart lock gitu. Cuma sayangnya berhubung dibongkar bro nggak pakai sistem smart lock kayak gitu, jadi nggak bisa kita coba sih. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah coba dan beli dan menggunakan fitur NFC-nya, boleh dong share di komen di bawah.
Nah, fitur selanjutnya adalah untuk bagian health and fitness tracking. Yang mana kalau untuk health, dia ini menggunakan sensor HS6621 yang sudah cukup familiar ya kalau teman-teman ngikutin perkembangan Apple Watch clone. Dan di dalam ini ada untuk monitoring heart rate, kemudian blood pressure, kemudian SpO2, sampai dengan fitur EKG sekalipun. Dan nggak ketinggalan, ada juga untuk sleep monitoringnya. Sementara kalau untuk fitness trackingnya, basically dia ada 13 mode ya, mulai dari walking, running, swimming, sampai dengan ke weightlifting sekalipun. Plus ada juga tambahan untuk step counter dan juga calorie counter. Yang jujur kalau untuk pemakaian gue pribadi sih ini nggak terlalu kepake ya untuk fitur health and fitness trackingnya, karena gue agak meragukan dari segi akurasinya. Misalnya aja untuk fitur yang heart rate monitor nih, yang mana apabila dibandingkan dengan alat medis rumahan yang kita punya, sebenarnya secara angka dia nggak terlalu jauh ya. Tapi lucunya meskipun ketika jam tangan ini tidak digunakan, dia itu tetap nge-tracking dan keluar angkanya yang nggak terlalu jauh apabila dengan digunakan langsung. Kemudian untuk sleep monitoringnya juga gua rasa ini ada sedikit perbedaan antara durasi tidur yang gua rasakan dan catat secara manual dan yang tercatat secara digital dari si smartwatch ini. Agak disayangkan aja sih mengingat harganya di kelas mid-range smartwatch kali ya di 600 ribuan, tapi untuk fitur kesehatannya masih kurang akurat. Oh iya, kita lihat aja kali ya untuk perbandingan hasil tes monitor kesehatan dari si smartwatch ini dengan alat-alat kesehatan yang kita punya. So, kesimpulannya Infinite Watch 7 ini recommended atau enggak? Cukup gampang sih ya, menurut gue pribadi. Gue suka dengan layarnya, dia itu mulus, dia itu responsif, dan juga watch face-nya banyak pilihannya, gambarnya juga tajam. Kemudian gue juga suka dengan opsi dari si warna-warna body smartwatch-nya. Ada yang rose gold, kemudian navy, dan ini tuh memang kelihatan cakep banget. Tapi sayangnya gue masih belum bisa percaya untuk hasil si monitor kesehatan dan juga buat fitnessnya. Jadi gue lihat sih si Infinite Watch 7 ini lebih ditargetkan as a lifestyle product ya, instead of ke health and monitoring product. So, kalau memang teman-teman nyari smartwatch yang punya layarnya bagus, layarnya responsif, pilihan watch face-nya banyak, Infinite Watch 7 ini bisa gue rekomendasikan, tapi dengan catatan health monitor dan fitness trackingnya seperti tadi hasilnya. Tapi kalau teman-teman lebih mementingkan fitur-fitur kesehatan, saran gue sih jangan ambil Infinite Watch 7 ini, mending cari brand lain yang memang fokus ke health and fitness tracking fiturnya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video lain dari Bongkar Bro. Gue Busem, and until next time, stay humble and